Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, Tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman telah membuka ruang belajar bagi seluruh masyarakat secara aktif dari berbagai kalangan. Dan ini menjadi sebuah gelombang peradaban baru bagi kita, sehingga lebih mengenal siapa jati diri kita sebagai bangsa Nusantara yang memiliki sejarah leluhur-leluhur yang hebat dan memiliki ajaran-ajaran yang sudah secara turun-temurun teralkulturasi, tapi dalam perjalanannya ada klan Bahlawi yang mencoba tidak melakukan asimilasi, membuat sebuah tradisi baru. Dan perdebatan ini yang secara terbuka kemarin ada di UIN Jakarta dan ada di Kesultanan Banten. Di Kesultanan Banten kita bisa melihat dari beberapa fenomena perdebatan banyak menguak tentang misteri-misteri yang selama ini tidak diketahui secara umum oleh masyarakat. Salah satu contoh bagaimana Hanif Al-Attas dengan ngototnya menanyakan tentang dalil teks yang secara spesifik tentang adanya syarat kitab sezaman. Ini menjadi sebuah pertanyaan besar karena dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah ada dua pegangan yang bisa diambil sebagai dalil. Yang pertama adalah dalil nakli atau teks-teks baku, dan dalil akli yaitu rasionalitas. Sedikit kami cuplik, ini bahasan tentang Al-Firaqul Islamiyah, ada Syiah, ada Mu'tazilah dan lain-lain. Tapi kita cuplik yang sedikit tentang siapa Ahlussunnah wal Jamaah. Lakin kana Ahlussunnati aktsara muhafadzatan ala nususil Qur'an wa sahihil hadis ma'a itba'ihim hidayatal aqli. Jadi ketika tidak ada teks secara spesifik yang tertulis, Ahlussunnah wal Jamaah mengakui adanya petunjuk-petunjuk dari sumber-sumber rasionalitas. Dan ini juga ada kaidah ya, kaidah fiqhiyah, ada dalilin nakli laisa nafyan lid dalilil akli. Ketiadaannya dalil secara spesifik yang tertulis atau tersurat bukan berarti meniadakan adanya dalil-dalil akli. Sebagai syarat-syarat untuk menentukan nasab sudah banyak dibahas, khususnya al-qudub wal awraq. Memang tidak ada teks di zamanihi atau di zamanin wahid, tapi logikanya bagaimana orang setelah 550 tahun memberikan sebuah statement tentang Ubaidillah. Ini kan perlu ada pelacakan-pelacakan
adanya perlu data-data primer dan sekunder yang menunjuk terhadap kebenaran statement tentang keberadaan Ubaidillah melalui bukti-bukti baik secara tekstual maupun non tekstual. Jadi sekali lagi, kami sudah lama sebenarnya mempertanyakan bahwa FPI itu sebenarnya bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak indikasi-indikasi yang mengarah ke sana. Salah satu contohnya adalah Al-Asabiyah, adanya imam besar. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dikenal adanya pemimpin tunggal. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, sebenarnya perdebatan ikhtilaful ilmi adalah rahmah, tetapi ikhtilafus siyasah fitnah. Kalau itu masih menyangkut tentang diskusi, perdebatan secara keilmuan, maka ini menjadi sebuah hasanah baru di dalam dunia keislaman dan peradaban manusia. Tetapi ketika masuk kepada wilayah kepentingan, itulah yang dimungkinkannya adanya benturan-benturan. Dalam hal ini bagaimana tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman menabrak sebuah keputusan Rabithah Alawiyah melalui maktab daiminya, tapi justru yang maju, yang membela dan yang melakukan pembenaran adalah orang-orang FPI yang notabene sudah dibubarkan oleh pemerintah. Inilah yang bisa memperuncing terhadap gap atau perpecahan atau pengelompokan secara tertentu di luar kepentingan perdebatan keilmuan. Terlepas dari itu semua, kami juga ingin cerita bahwa ada yang menarik dari Buya Qurtubi ketika mengkoreksi sebuah kitab. Ada satu yang disoroti oleh Sayyid Qori, ada juga yang dibiarkan karena mungkin Sayyid Qori justru akan membongkarnya itu menjadi sebuah realita keberadaan selama ini dan proses debat yang dilakukan, bagaimana Sayyid Qori dikeroyok oleh orang-orang FPI, bahkan pasca itu pun dipersekusi melalui telepon. Ketika Buya Qurtub berbicara tentang inna nasababa alawi, ngotot dengan kalimat la tu'rafu, yang ngotot dengan bahwa ba alawi adalah mu'annas, Sayyid Qori membiarkannya. Kami jadi teringat sebuah kaidah berawal dari cerita seorang ulama. Al-Kisah mau dikeroyok oleh orang-orang, sudah berkumpul, maka justru ini menjadi sebuah kaidah nahu. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddatsu. Sesungguhnya banyak orang-orang yang sudah berkumpul, bersekongkol membicarakan tentang pembunuhan dirinya. Apa kata ulama tersebut? La ubali bi jam'ihim kullu jam'in mu'annasun. Ustadz Qori tidak menghiraukan dikeroyok, karena pengeroyokan itu tanda daripada mu'annas. Maka mungkin benar juga apa yang dikatakan oleh Buya Qurtubi, harusnya memang harus dibaca la tu'rafu, menandakan tentang mu'annas, bukan gentleman, bukan kesatria. Tidak membedah secara keilmuan yang
objektif, tapi dengan ngotot-ngototan, bahkan dengan bentakan-bentakan untuk diam, bahkan dengan seolah-olah Buya Qurtubi ini orang yang paling hebat, berani mengatakan mu'alif kadal dan sebagainya, mungkin meniru gurunya Taufik Assegaf dan gerombolan FPI yang terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang ada di kebun binatang. Itulah realita di luar. Perdebatan keilmuan juga menarik kita amati dan kita analisa bersama bahwa keroyokan itu adalah mu'annas, bukan ksatria. Selamat dan bravo untuk Sayyid Qori dari Aceh. Saya yakin beliau berani keluar dari Aceh untuk berdiskusi dengan siapapun, bahkan sampai ke Jawa. Pastinya sudah memiliki bekal keilmuan dan mentalitas yang sangat luar biasa. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.